Bismillah, burung balam tabangnya sanjo, tabang Malayu kalumpun buluah. Wassalam membawa kepada sanak kasadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Ambil tambilang pemutih hurek. Pasapeda kalimah anai. Ambo bilang sadonan dape nanti enggak untuk orang yang pandai. Kapado angku-angku nenek mama, alim ulama aja jadi pandai. Gadang bahasa batua. Ketek nak disebut namo, gadang nak disebut gala. Baitu je berukan duang, ni papeh rumah dan gadang. Pai tampek batanyo, pulang tampek babar itu. Saratu pemuda aja pemudi, padik pagar dalam negari. Selanjutnya kepada dusanak pemirsa Surau TV, dimanapun dusanak berada, baik yang di kampung ataupun yang ada di perantauan, ambo insyaAllah Mama akan mendampingi Buya kita, Buya Muhammad Afrisab LCMA dalam acara Suluh Minang. Pada kesempatan kini ko kadarullah, kanakan tak bisa hadir bersama kita. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang, beliau bisa bersama kita. Baik lalu sana, tema yang akan kita angkat malam kini adalah Sasik di ujung jalan, balik ke pangkal jalan. Kemudian kepada sana yang ingin berinteraktif, silahkan melalui sambungan telepon 0811 669 3338. Kemudian untuk WA 0811 669 3332. Jangan salah sambung di sana. Kalau salah sambung hanya tak menyambung dah. Yang 38 kita gunakan untuk menelpon dan untuk WA kita pakai ujungnya 32. Baiklah di sana sebelum Buya kita membahas tema kita, kita sapa dulu Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Buya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Buya. Bama mak malai sehat. Alhamdulillah Buya. Acitu gini kok. Jadi tema kita Buya, kita angkat dari sebuah pepatah Minang Buya. Nah. Yang kalau Mamak Calik, kau pengertiannya dalam Buya. Sasik di ujung jalan, balik ke pangkal jalan. Jadi dari pepatah itu Buya bisa kalau Mamak simpulkan. Yeah. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, dalam menapaki jalan kehidupan yang penuh honak dan duri, rintangan dan godaan, tidak selalu mulus, tidak selalu lancar. Acok kita tak salah atau acok kita tak sasik. Mungkin itu disebabkan Buya karena ilmu kita kurang. Boleh aja karena napasu Buya. Napasu kan majak nan jaya ko. Yeah. Nendak nan paling hebat nan setan ya. Selalu menggelincirkan kita untuk berbuat salah. Jadi walaupun demikian sambung dari patah tadi ya, balik ke pangkal jalan. Jadi walaupun kesalahan kita dalam berpikir jalan tadi itu, bak kata patah jo, nambele adalah kanso, nasasi adalah biasa. Jadi sasiak kita dalam menepaki hidup ayo bertobat balik ke pangkal jalan. Balik ke pangkal jalan adalah suatu keniscayaan. Mintalah Buya untuk menjalihan bana hakikat dari sasik di ujung jalan, balik ke pangkal jalan. Silakan Buya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dusana Surau TV dimanapun berada, yang pecinta kajian surah Minang, yang menunggu bahasa Minang yang kita sayangi. Alhamdulillah malam nanko kita diagih kesehatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atas kalau nikmat dan karunia yang tak bisa kita hitung cik. Kemudian salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Balik dari apa yang Mamak kejal tadi,
sasek di ujung jalan, balik ke pangkalnya. Ya, itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang. Jangan sasek di tengah jalan, hanya taruh ke sasek. Ya. Kehidupan awak, Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Maka kita sebagai hamba Allah, kita dituntut untuk beribadah kepada Allah. Kehidupan awak yang tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah untuk beribadah kepada-Nya. Itu tujuan. Tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab-kitab dan mengutus para rasul dan nabi adalah dalam rangka balik mewujudkan cita-cita itu, yaitu beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Namun semua kita ya dianggap di situ mengakui dan bertauhid kepada Allah. Dalam perjalanan tertentu dibawa oleh badai, ombak yang gadang, ombak kehidupan. Mulai pada zaman-zaman pandemi, maka mungkin kita dibawa oleh suatu hal yang tidak baik. Terkadang itu sebabkan tuntutan dari kehidupan, tuntutan keluarga. Maka terkadang jatuh. Jatuh dalam dosa. Sadar atau tidak sadar. Jadi, apa yang harus dilakukan oleh orang? Ini harus balik kepada pangkal. Ini tidak berkelanjutannya dari teh yang salah, yang kesalahan. Jadi, begitu para salaf dahulu. Ketika mereka jatuh dalam sebuah maksiat, balik mereka capek. Balik itu sadar untuk balik. Dan balik itu adalah dalam rangka memperbaiki diri. Ya, pemirsa mendahului Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita salah di jalan, balik ke belakang. Balik ke belakang, kita akan tahu di mana titik awal, mana kita akan berjalan lagi. Begitu juga dengan orang yang sasik di jalan atau sasik dalam kehidupannya. Baliknya. Baliknya pada Al-Quran dan Sunnah. Baca caranya, tambah ilmu pengetahuan. Belajar. Kemudian, banyak yang bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabbmu, doalah kepadaku pasti aku penuhi. Nah, balik kepada pangkal, yakni balik kepada fitrah. Balik kepada fitrah, menjalankan agama. Itu adalah sikap yang benar. Jangan kita tertipu dengan fenomena atribut-atribut yang dimiliki. Tapi terkadang ya isinya atah.
Ya. Nabi SAW orang yang sudah diampuni dosanya, ini minta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar 75 kali atau lebih. Atau di yang lain adalah 100 kali setiap hari. Setiap hari ya. Itu adalah muhasabah diri. Muhasabah diri. Nah, itu Mama. Jadi harus beristighfar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Iya. Jadi kalau Mama lihat di masyarakat Ba'a. Ba'a masyarakat ko ketika nyo sasik Ba'a. Le balik ke pangkal atau tidak? Ba'a menurut. Beragam Bu ya. Ba'a. Kadang orang lain tersentuh hatinya. Lain balik mulia. Kadang memperturikan awak nafas suku ya. Dan bapak ayah kan awak nafas suku. Kadang awak tahu tuh. Cuma ya tengok lo Mama ya firman Allah di surah Al-Hadid ujung ayat ke-20 itu, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Awal tuh ya. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa hakikat kehidupan kita di dunia aku adalah hanya sebatas jembatan. Itu bukan tujuan. Tapi akhirat itu adalah tujuan kita. Tapi banyak orang tertipu yang di jambatan tadi. Orang kan pengen instan gini. Iya. Ya. Ada instan menjadi ustaz. Ya. Apalagi katakan ada yang lucu-lucu. Itu sayang pemeriksaan belakang Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengeluarkan dana. Ya. Tapi hanya lucu-lucu. Sudah tuh ya. Kan macam-macam bentuk kesalahan gitu tuh ya. Mulai dari yang ketik sampai yang kadang. Bilo jadi kan Allah maafin mau taubat tuh ya. Apakah kesalahan kita yang kita yang termasuk kesalahan yang kadang-kadang apakah hanya bisa dengan beristighfar tuh ya? Sementara kemaksiatan banyak, kesirikan banyak di kerajaan. Apakah cukup dengan beristighfar setiap hari, setiap sholat tadi itu, ataupun bisa maafkan dosa tadi itu ya? Ada yang dosa itu diampuni oleh amal kebajikan awak. As-salatul khams, Jum'atu ila Jum'ah, wa Ramadan ila Ramadan, mukaffirat lima bainahuma idza ijtuniba al-kabair. Ya. Dosa-dosa adalah yang solat antar solat 5 waktu, solat zuhur ke solat asar maghrib dan seterusnya, itu bisa menghapus dosa antar kedua. Maksudnya ada dosa ketik. Jumat ke Jumat per pekan. Apa namanya? Jumat ke Jumat. Ya. Ramadan ke Ramadan. 1 tahun. Dia akan menghapus dosa-dosa, yang dosa-dosa kecil, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Ini syarat. Jadi amal kebajikan yang dia lakukan itulah yang menghapus dosa-dosa. Ada dosa ketik-ketik tadi itu ya? Dosa ketik-ketik. Dosa kadang-kadang dia minta ampun. Ya Allah, ampunilah dosa hamba pernah melakukan itu. Dirinci itu ya? Nyesabuan. Disabuannya. Nyesabuan itu ada di antara adab-adab itu. Berdoa kepada Allah Subhanahu. Bilolo batih awak kau ya. Apakah lala cik-cik angok gitu kau? Ala nampak ala tabayang mereka mau kau. Apakah awak bertobat awak kata itu? Ya. Apakah bisa tu ya? Ya, Nabi sudah mengingatkan bahwa bertobat selama nyawa tidak terkorup. Cik-cik angok oleh itu tidak sah. Ya, sebagaimana Fir'aun yang ditenggelamkan dalam air, ya, dalam laut
Laut Merah. Nah, ketika inyulah akan tenggelam, baru ingat Abu Aiman dengan apa ini? Lah jalih ke mati tu ya. Lah ke mati. Ya. Malam yughayir, kata Nabi SAW. Selama dia tidak nyawanya ya di tenggorokan. Jadi itu lebih betul tempat. Kalau situ lebih. Ya. Sudah tu ya. Kalau dosa syirik itu kan minta ampun tu memang bertobat ubeknya ni ya, kafaratnya. Cuma ada ya, adalah kalau nak salah mama mendengar ya. Ada dosa gadang ni kerja tapi nya nak sempat minta ampun doh. Selain dosa syirik, itu di bawah kekuasaan Allah. Abang lu makasih itu ya. Ya. Makasihnya. Dosa-dosa gadang tu banyak. Tapi yang paling ya nggak akan diampuni oleh Allah nanti kalau ingin bawa ke akhir itu dosa syirik. Allah firman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya dan mengampuni apa yang di bawah dari itu bagi siapa yang dikehendaki. Walaupun awak kan dipilih nanti itu dia. Ya. Iko hamba aku bisa kau diampuni dia. Walaupun kita tak sempat minta ampun, tak tobat ya. Iya. Itu salah satu bentuk kasih sayang. Itu salah satu bentuk kasih sayang Allah. Ya walaupun demikian, awak tak lu bisa diharu anu. Iya. Jangan sadar ke sini. Minta ampun. Nabi SAW beristighfar. Satu kali sehari. Yang anu tadi ya kan awak balik awak ke tema awak tadi itu. Ya Allah jauh perjalanan awak jalani bu ya. Sementara ada yang subhat-subhat tu nampak tu. Yang haram kan jaleh kau yang sebab kan tersamar-samar kau. Kadang-kadang kala ada kesadaran awak tu. Kau lah semakin jauh jalan kau indak tu ada ambo pernah mendengar ya kalau hati ketik dah bakatu apa tiko satu keburukan kau kan pernah buya menjalani dulu. Kalau itu namanya sensor awal ketika seorang melakukan sebuah dosa. Kemudian di situ inyo ndak enak kan? Itu dosa. Itu dosa. Ya kata Nabi SAW, al-ithmu mahaka fi nafsik wa karihta ayat tali alaihin nas. Bahwasanya ithmu dosa itu adalah apa tadi? Ya al-ithmu ya mahaka fi nafsik. Apa yang bergemuruh di hati. Yang mengajar ya. Bukan tak iyo. Berarti kok sinyal ya. Tambah lagi. Wa karihta ayattali alaihin nas. Orang lain kamu tidak suka orang lain mengetahui. Menyuruh ya. Menyuruh itu namanya dosa. Iya. Jadi ambo ndak ada masalah tapi ambo susurah enggak susurah gitu. Berarti kok sinyal ya. Sinyal ya gitu. Tapi kalau sinyal kau ndak capek ditangkap ya. Mungkin pudua ya. Betul. Itu kesempatan. Ya, ketika hidayah sudah mulai menyapa, tangkap langsung. Itu nama mama bekasi tadi ya. Hidayah aku nampak. Cuma dek napasu tadi itu, dek setan tadi itu, kadang dek argo diri. Awal salah kau ingin dek kawan. Cuma dek maden tadi itu ya. Kadang-kadang kita mana mau meremehkan tadi itu ya. Apa nasihat buya untuk manu tu supaya nan sase tadi itu nan tasalah tadi balik ke pangkalan buya. Iya. Seorang kalau ingin mencari kebenaran, betul-betul jujur mencari kebenaran, Allah akan menghantar dia. Seorang ulama seperti Imam Al-Haramain. Imam Haramain ini adalah seorang ulama yang katakan berlian otaknya. Ya, otaknya sangat cerdas. Belajar ilmu kalam, ilmu mantik. Namun di akhir hayatnya sampai ini mengatakan dalam buku yang dicantumkan oleh Serat Malak Syiar Alam Nubala dikatakan bahwasanya aku telah masuk apa yang ahli Islam tidak boleh masuk. Dia sudah melakukan, dia bla 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 disebutkan. Ya. Dan terakhir dia mengatakan
maka sekarang akan saya kembali kepada din ajaiz. Din orang-orang yang sudah tidak ada tenaga. Yang ini maksudnya adalah ya ulama-ulama terdahulu. Akhirnya dia meninggal dunia di akhir kembali kepada dakwah salaf. Husnul Khatimah ya. Imam Ghazali begitu juga. Imam Ghazali awalnya dia membantah filsafat, kemudian dia terjumuh dalam filsafat, akhirnya, ya. Namun di akhir hayatnya dia meninggal dunia Sahih Bukhari di atas dada. Nah, itu kalau kita cari adalah jika seandainya kita adalah jujur, kita akan mudah untuk kembali kepada jalan yang lurus. Tapi ketika kita ada sedikit ada yang hal-hal yang ya apa namanya ego nggak ada kandang, dia akan tetap di atas ego. Nah, gitu. Jadi kalau cari-cari ya, kadang yo di pergaulan sehari-hari ya, ada keinginan ingin berubah. Cuma lingkungan kau ya, kawan-kawan kau ya. Tak tahulah cemehan semua kadang. Ya. Aku laba tinggal. Siap mana lah. Siap lah begini kau mah kan laba tinggal komunitas yang lama kau nya. Tu kadang di iman wak dia baru istilahkan baju ijrah kini kecil orang kini kau ya. Tu kan salah satu onak-onak dalam perjalanan tu ya. Tu menyikapi itu ya. Dia menyikapinya, ya kira-kira udah diwajib. Iya kalau udah ngalir dia. Kalau mama ya, kau kawan, nang kau kebenaran. Jadi kalau mama nak bijaksana tadi itu, ya pak banu kayaknya, bapak tu tarang kayaknya, anak dulu ya komeriko. Kini alhamdulillah kenalah ada dapat ilmu. Sama-sama lah wak berubah. Ya. Tapi kalau di tujuh komunitas tadi itu ya, bukan memutuhi hubungan ya. Hubungan kawan, hubungan sahabat kan tidak diputuhi. Cuma kalau lah menyangkut ibadah, menyangkut ketaatan itu kan seorang-seorang tuh ya. Itu nak itu bapak tarang-tarang kan apa ya? Nak bersembunyi apa? Ya. Ini ada perlu kita terang-terang. Tapi ada ia bercara bijaksana. Ya bijaksana. Kita tidak akan berusaha, tidak akan gugur karena seseorang. Kita bisa komunikasi, bermusyawarah, ya, mengingatkan inyo untuk kembali kepada jalan yang lurus. Tapi kalau misalkan yang lain-lain, ya, komunitas boleh jadi dia harus jauh dari komunitasnya. Tampek dia. Sebagaimana nasihat seorang alim kepada orang Bani Israel yang membunuh 100 kali. Ya. Jadi dia sudah meninggalkan komunitasnya, dia meninggalkan negerinya kepada negeri baru. Itu adalah jujur dari balik kah? Pangka. Mungkin ya lah separuh jalan sebelum kita jeda. Kita jawab pertanyaan yang masuk kecil ya. Boleh. Assalamualaikum Surau TV. Awak Marzuki dari Surian. Tanya cik. Mungkinlah Buya Jalehnya tapi mungkin di Pajaleh mungkin makasih ya. Apa yang dimakasih sasik dijuang balik ke Pangka? Itu mungkin pertanyaan ya. Awak di Pajaleh sekitar ya. Ini sasik di jalan dalam proses kehidupan. Lumrah ya. Ya. Tapi ketika hendaklah balik keceplik. Jadi peturian ya. Ya. Orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang beriman, apabila dia melakukan kesalahan, dia capeknya balik. Ya. Itu jangan apa namanya? Lama-lamanya dalam kesesatan itu. Ya. Khawatirnya tidak bisa balik. Gitu. Dosana pemirsa Surau TV dimanapun dosana bado. Acara Sebelum Minang kita lanjutkan. Jadi untuk seksi yang kedua itu setelah jeda kita minta Buya kita untuk
supaya kita beristiqamah setelah balik dari jalannya sasiat tadi, apa kitanya supaya bisa istiqamah. Tapi sebelum Buya menerangkan, ada pertanyaan dari hamba Allah di Bu Aduang Buya. Assalamualaikum Buya. Anak 4 tahun lalu adalah seorang pemusik. Setelah mengenal kajian salaf, anak meninggalkannya. Tetapi dalam beberapa hari ini sering bermimpi main musik. Apakah itu mimpi dari setan? Iya. Mimpi yang baik itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi-mimpi yang memiliki makna. Tapi mimpi-mimpi yang buruk seperti kejar anjing itu adalah mimpi yang dari syaitan. Ada mimpi-mimpi yang kayak tadi boleh jadi dari syaitan. Itu supaya berulang ya. Mau ulang-ulang balik. Ulang kaji. Ulang kaji lama enak. Jadi atau itu hanya sebatas bunga-bunga lalok. Tapi jadi itu kan tidak termasuk dosa awak dulu ya. Oh enggak. Ya, itu karena Nabi SAW mengatakan Rufi'al aqlam an thalath. Pencatatan amalan itu diangkat dari 3 orang. Di antaranya adalah anin naim hatta yastayqidh. Dari orang yang sedang tidur sampai dia bangun. Jadi tidak catat mimpi, tidak tercatat. Ya, dan itu juga tidak ada makna. Iya. Waduh mau katakan baliknya nak. Untuk membuat dosa. Iya. Kalau di peturian mungkin ya nak ya. Syaitan kan bosa tadi untuk menggoda awak. Jadi kan ada hubungannya dia. Abah supaya awak jodoh di sana yang batanya tadi ya bisa istiqamah dalam taubat awak tadi ya. Ya. Pertama untuk kita istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perbanyak ibadah kita kepada Allah. Amal ibadah kita perbanyak. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, Badir a'mal fitana ka qita'al lail muzlim. Dahului fitnah itu dengan amalan. Ya, ini beramal sebelum datangnya fitnah. Karena fitnah itu bagaikan potongan dari malam. Ya fitnah kau maksudnya apa ujian kau ya? Fitnah banyak macam. Fitnah dosa, maksiat. Ya. Kekacauan. Itu ada begitu fitnah. Nah. Jadi kita perbanyak ibadah kita, ibadah salat. Ibadah kita, ibadah sunat. Nabi juga mengatakan, wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa kita. Nah. Yang kedua, betul-betul kita hijrah totalitas. Jauhi hal-hal yang bisa menarik awak kebalik ke belakang. Ya, menarik awak kepada maksiat yang sama. Seperti wajahi lingkungan awak, wajahi kawan awak. Kalau maksiat awak dalam sebuah instansi, kita tinggal ke instansi itu. Ya. So, ada di sebuah instansi, kita tetap berdosa terus. Gitu. Walaupun dapat PT. Nah, gitu. Maka kalau ingin bertobat, harus tinggalkan. Kemudian, memilih kawan. Memilih kawan. Itu sangat penting sekali. Ya. Karena kawan itu juga akan mencontoh kawan. Kok Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalili. Orang kafir itu, al-mar'u seseorang itu berada di atas agama kawan. Kamu agama khalilnya. Khalil itu ada kawan yang setia. Kawan daki. Kawan daki. Konco pelangkin.
Kenapa? Karena Nabi mengatakan, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Hendaklah dia mencari saya akan dijadikannya sebagai kawan lagi. Gitu. Jadi harusnya bapak-bapak dia kawan. Orang Arab mengatakan anil mar'i la tas'al. Anil mar'i la yus'al. Tentang seseorang jangan tanya. Dan jangan tanya dirinya. Sal qarinahu. Tanya siapa temannya. Justru tanya kawan tu. Kita. Jasa kawan. Kamanyo poi. Sudah ya. Tunggu sebentar. Innal qarina bil qarini yaqtadi. Sesungguhnya tak kawan itu akan mencontoh kawan. Ya. Nah, ini ya, betul. Jadikan itu teks itu ya. Ya. Apa penerapan wak di lingkungan ya. Kadang ada cik meh. Milih-milih kawannya aja. Nak namu bagau macam-macam lah ya. Jadi yang ikut kan jalih nasnya kok. Kemudian penerapan ko ya. Kadang yo kadang iman ko kadang sedang kue kadang dek kecil ada sampiang kanan sampiang kiri tadi itu. Lala jauhnya berubah lah cari-cari kawannya aja. Itu batu ya. Mau tak mau itu ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Harus dijalani. Harus jalani. Bahwa kita merubah kawan, komunitas kita rubah. Kalau tidak apa lihat kepada komunitas lama mau lihat. Ya. Aku apakah kita ingin selamat atau ingin lari boleh namanya? Apakah kita ingin jago diri awak atau menjaga kawan? Gitu. Jadi memang ada yang harus dikorbankan. Harus. Itu bukti kejujuran kita. Iya. Cuma itu kadang lo balasan tu ya. Insyaallah. Ya. Selama perjuangannya baik, ya. Pahalanya sesuai dengan perjuangan. Sudah tu kan awak ada menangau ya. Tobat sama lado kan gitu. Kini waktunya serang padeh, ambo nak makamkan sama lado doh. Kalau hilang padehnya, lama ala sama lado boleh. Jadi kadang-kala kita ada terjerumus dari kesalahan, kemudian kita balik acuk mari tu ya. Apa kok ndak jujur tadi tu ya? Bukan ndak jujur. Syarat dari tobat itu adalah adanya niat jujur yang benar. Ingin bertekad untuk tidak mengulang kembali. Kira perjalanan balik. Ndak ada niatnya doh. Gitu. Yang pertama lah diampuni oleh Allah. Yang kedua datangnya bersadarnya balik. Lalu ini akan mengatakan ya untuk apa namanya? Untuk bertobat. Ya beramal. Jadi taruh kalau akhirnya bekonya dalam tobatnya semua ketimah ya. Tapi kalau itu kan kalau selama ini berdosa baliknya kepada Allah, insyaallah. Mudah-mudahan ya niat yang jujur itu akan dihantar. Akan dimudahkan maksud. Nah. Ya. Jadi kita lanjutkan tadi istiqamah kawan. Kemudian menuntut ilmu. Itu. Ilmu penting itu, ya, menuntut ilmu. Kemudian setelah menuntut ilmu adalah doa kita kepada Allah. Hendaknya Allah Subhanahu wa taala permohonan kita diberikan konsisten. Tidak bisa selesai doa seorang ya. Tidak bisa. Ya, jadi doa aku yang penting, doa. Dan seluruhnya komponen adalah doa. Jadi istiqamah itu memang agak susah. Perjuangan. Mulai seketik. Perjuangan. Begitu nilai. Satu kok adalah kadang-kadang ngalu deh mama ya. Kadang ko namanya payah lu mama menjalin ke orang mana. Awak kan awak aku kan lah tercatat tadi awak aku ya. Kamu awak payahnya ke surga atau neraka. Aku nolai ya kalau Allah mengendaki atau surga lah wak. Kalau Allah mengendaki neraka lah wak. Itu menyikap itu ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ikhtiar. Ikhtiar, hak memilih. Ya. Tapi di penghujung ketetapan Allah yang berlaku. Tapi upaya ini untuk melakukan itu dia dapatkan pahala. Kan ada orang mengatakan, sekali gitu
Tidak usah kita makan nanti kalau kenyang kenyang juga. Tidak mungkin. Kan? Iya, iya. Ada upaya potensi. Ada orang misalkan, ya Allah, agi buang anak, tapi nyulu nikah lah. Iya, iya, iya. Banyak kan anak. Gitu ya. So jalurnya ada takdirnya dan proses untuk itu. Ya, Jadi tidak bisa bersandar ke takdir ya. Tidak bisa. Umar pernah di nyu tangkuknya orang kan, nyu mencuri, lalu apa namanya, nyu berhujahnya dengan takdir. Apa sudah takdirkan seperti itu ya Allah? Kata Umar yang cerdas. Ambo ditakdirkan oleh Allah untuk memotong orang mencuri. Mencuri dan yang lainnya itu kan amalan dia. Itulah dasar untuk diberikan dia sebagai ganjaran. Aku ada pertanyaan dari kawan kita dari Payakumbuh, Buya, orang kampung Buya mah. Assalamualaikum Buya Elfisam. Mohon izin bertanya Cik Buya. Bagaimana caranya menimbulkan rasa cinta di hati pada Allah sehingga banyak ibadah ke Cik Buya itu terasa nikmat waktu ditunaikan. Ya. Tak cinta, tak kenal maka tak sayang. Iya. Tak sayang maka tak cinta. Bagaimana caranya awak bisa mendekat kepada Allah? Kendali Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran dan Sunnah. Ya, semakin kita mengenal, itu semakin tertarik kita. Ya. Maka ada buku yang sudah diterjemahkan, Fiqhu Asma'ul Husna. Itu ya ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr. Dan itu ya, kita akan mengenal sifat Allah, kita mengenal nama-nama Allah. Dengan demikian semakin kenal kepada Allah, maka rasanya kecintaan kita semakin tinggi. Tapi kalau kita tidak kenal, ya, bagaimana kita akan dicintai? Nah, itulah ketika kita sasek di jalan balik ke Pakar balik. Dan itu sebenarnya secara praktik, Mama ya. So, kalau kita mau bawa jamaah umrah kok, setelah tur ya nak. Iya, iya. Itu sebelum kita berpisah loh. Kita kumpulkan mereka di Siak Tampik. Kalau ada yang salah kemari yo. Ada yang sasek, ada tertinggal kemari. Ada rambu-rambu lagi ya. Ada rambu-rambu. Kalau keliru, jangan dipasuhnya betul. Iya, iya. Baliklah balik tempat tadi. Nah, jadi itu apa namanya dari Asaf Seido jalan balik. Iya. Aku ada pertanyaan Cik Lebi ya. Assalamualaikum Buya, tanya Cik Buya, apa yang dimaksud dukun? Ya. Dukun itu orang yang memantra-mantra, membaca mantra-mantra, membuih di ukot-ukot, ya, buhul-buhul. Itulah. Kemudian dukun itu adalah yang menerka kejadian yang akan datang. Jadi kalau nyelah meminta aja salin Allah itulah dukun ya. Dia meminta kepada selain dia nggak jatuh dukun deh, tapi jatuh syirik. Syirik ya. Ayo. Ya kan ada lo kedok kini ya. Nyo pakai lo anu ko ya. Kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an ko. Tapi nyo potong-potong. Nyo beko dengan terakhir ko berkat kalimat la ilaha illallah. Itu batu Allah tu masuk syirik tu ya. Enggak masuk. Berkat la ilaha illallah enggak. Tapi yang baca sebelum tu banyak. Betul. Kalau nyo minta tolong kepada selain Allah, maka nyo jatuh pada syirik. Ya. Kadang-kadang kita mencari banyak kata-kata yang ya sebenarnya enggaklah Arabi lagi ya. Kita iya. Ya, silakan. Nama Pak. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Yang mau bertanya nih. Yuk. Ya, gimana pandangan Islam terhadap amalan-amalan di dalam hadis-hadis Nabi seperti doa-doa, tapi diamalkan tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Itu bagaimana hukum?
Ya, itu aja Pak. Itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, doa-doa yang diajarkan tidak sesuai dengan, yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ajaran Nabi, tentu amal itu tertolak. Kata Nabi SAW, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang amalkan ya satu amalan yang tidak dasar agama ini, maka amal itu tertolak. Maka perlu ilmu. Sebelum kita beramal, kita harus berilmu. Kita pastikan. Ya, ini boleh, itu tidak boleh. Ini sah, itu tidak sah. Nah, itulah kurang lebih. Ya. Pertanyaan masih banyak ya. Nak baca Ambil cik, karena sudah waktu. Iya. Cuma di mama aduh cina tekan. Silakan. Jadi kan kalau wak calik kan ujungnya kan balik ke jalan kan tobat tuh ya. Ya. Di tobat itu kan ada wak bertobat kepada Allah yang menyangkut hak Allah. Kemudian tobat itu kan ada menyangkut hak orang lain, hak manusia atau hak makhluk yang lainnya ya. Kemudian ada yang awak pernah menzalimi orang ya. Orang pun tak tahu mana alamatnya itu. Tak tahu di mana tampaknya ya. Apa caranya itu ya supaya jangan beko awak jadi orang yang bangkrut. Wah seolah amalan banyak, arupa dibagi-bagi. Ndak boleh doh. Dosa orang awak ambil itu waktu ya. Yang pertama adalah kalau seandainya kita pernah melakukan kezaliman, harta orang kita ambil, dan kita tidak tahunya di mana, sedekah ate sejumlah yang haknya, ya kita niatkan untuk yang punya. Cuma ya ukuran kursnya kok begini kok takaran dulu mungkin kan 1.000 misalkan. Mungkin puluhan tahun yang lalu, tapi itu banyak waktu itu untuk 1.000 itu mungkin bisa 1 juta mungkin atau 100.000 kini ukurannya. Kalau seandainya dalam permasalahan minjam pitih, bara yang diambil segitu yang belian. Walaupun lalamu. Iya. Dan itu tidak boleh bertambah. Bertambah itu dosa. Riba aja. Riba aja. Tapi bagi kebaikan betul ya. Kononnya 1.000 kan dia untuk inyo 100.000 misalnya. Maka bagi kebaikan tuh kan inyo nak minta no. Apa tadi itu ya. Unyurang pun tidak boleh dong. Kalau seandainya kita untuk mengucapkan terima kasih boleh. Itu husnul qada namanya. Ya, pemberian yang terbaik. Wallahu a'lam. Mungkin ke yang pertanyaan terakhir Bu ya dari pemirsa Bu ya. Enggak panjang setiap pertanyaannya. Ya Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Saya Mbak Allah ingin bertanya. Sebenarnya ada berapa banyak kitab yang dipelajari ulama? Dan bagaimana cara menjaga ajaran Islam agar tetap relevan sepanjang zaman? Terkadang di zaman serba teknologi ini sekian banyak tantangan untuk teguh menjaga ajaran Islam dan kebiasaan baik yang dicontohkan oleh Nabi. Yang pertama apa itu? Apa kitab-kitab ulama yang banyak yang dipelajari? Iya, kitab-kitab ulama. Pertama yang perlu kita pelajari adalah bahasa Arab. Bahasa Arab yang penting. Gimana kita mempelajari buku bahasa Arab tapi kita tidak tahu bahasa Arab? Yang kedua, ambil yang kecil dulu sebelum yang besar. Bertahap, menuntut ilmu itu bertahap. Ya, jangan langsung ambil dari ya ke bawah, enggak, tapi dari bawah sampai. Kemudian kena zaman teknologi kini kau ya. Apa cara tantangan untuk teguh menjaga ajaran Islam dan kebiasaan yang baik yang dicontohkan oleh Nabi. Kan banyak teknologi yang berkembang kini kau ya. Jadi awak kan bisa belajar online macam-macam lah gitu. Akhirnya bawa memurnikan ajaran awak tadi itu supaya yang info yang masuk kok bisa awak sayang tuh ya. Pertama tentukan siapa guru awak. Cari guru tuh ya. Harus cari guru yang benar. Karena inilah yang akan mempengaruhi kepribadian kita. Ya. Jadi intinya adalah cari guru yang mana. Atau harus cari sumbernya ya. Cari sumber, betul. Siapa guru-guru supaya benar dia dalam melakukan ibadahnya nanti. Mungkin itulah ya larut jo ya jam 10 lewat ya. Kita tutup dulu ya. Ya.
Baiklah pemirsa Surau TV dimanapun sanak berada. Kalau dirantang misalnya panjang, elok kita pun biar singkit. Ambo, mama, jubuya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Marilah kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.